Halo teman-teman, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJcom. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini kita dapat orderan PC rakitan lagi ya teman-teman. Kali ini tuh orderannya kita dapat dari Ko Wilbert ya. Sebelumnya terima kasih pada Ko Wilbert yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, untuk total rakitannya itu teman-teman ya, kalau kita cuman ngitung PC only ya, alias cuman PC-nya aja itu di sekitar 14.595.000 teman-teman. Sedangkan kalau misalnya ditambah total dengan ada beberapa tambahan ini ya, seperti kabelan, kepala konektor buat kabelannya juga, dan juga monitornya ya teman-teman. Totalnya itu untuk keseluruhannya di 16.369.000 teman-teman. Oke, jadi untuk PC kali ini tuh seperti yang teman-teman bisa lihat, kotak fan-nya itu ada 3 kotak fan untuk 3-in-1 teman-teman. Jadi totalnya itu ada 9 fan yang ARGB ya teman-teman. Jadi fan-nya itu nanti akan cukup banyak, mungkin teman-teman bisa lihat nanti di video bagian perakitannya teman-teman ya, dan juga beberapa b-roll dari PC-nya yang sudah selesai dirakit. Jadi seluruh casingnya itu dipenuhi oleh beberapa fan ARGB ya. Jadi cukup cakep untuk hasil akhir dari PC ini teman-teman. Oke, jadi selanjutnya ini kita akan coba untuk ngebahas ulang buat spesifikasi yang sudah kita installin ke PC-nya Ko Wilbert ini ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama seperti biasa kita mulai dulu dari prosesor. Nah, untuk prosesor di sini kita pakai prosesor dari AMD Ryzen ya. AMD Ryzen yang 5 7500F MPK WRS Cooler ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat untuk spesifikasinya di CPU Z dan juga di Task Manager teman-teman ya. Untuk CPU-nya ini kita pakai stock cooler ya teman-teman. Selanjutnya untuk Mobo di sini mainboardnya kita pakai dari ASRock B650 MPG Lightning Wi-Fi teman-teman ya. Ini untuk spesifikasi Mobonya ya, B650 MPG Lightning Wi-Fi. Udah ada Wi-Fi integratednya, terus udah PCIe generasi yang kelima buat si storage-nya ya. SSD NVMe-nya udah support sampai yang generasi kelima. Dan kalau buat graphics interface-nya itu masih di PCIe generasi keempat teman-teman ya. Selanjutnya untuk RAM teman-teman. Nah, di sini RAM-nya itu total space buat RAM itu ada di 32 GB. Nah, RAM yang kita pakai itu dari Adata XPG Lancer Blade RGB DDR5 total 32 GB, yang dimana satu kepingnya itu berukuran 16 GB teman-teman ya. Bisa kita lihat di Task Manager ini. Slot yang kepakai 2 dari 4 dan speednya di 6000 mega transfer per second teman-teman ya. Seperti biasa kalau kita lihat di CPU Z, untuk RAM-nya itu kita installin di slot 2 dan juga slot 4. Jadi slot satunya kosong dan slot 3-nya itu kosong ya teman-teman. Selanjutnya untuk VGA di sini kita pakai VGA dari Galax GeForce RTX 4060 One Click OC2X yang berkapasitas VRAM-nya itu di 8 GB dan juga sudah bertipe GDDR6 teman-teman. Jadi untuk speed VRAM-nya ini sudah cukup kenceng ya. Untuk power supply PC ini tuh kita pakai power supply dari PC cooler ya, KF650, yang mana kapasitas dayanya itu 650 watt yang sudah bersertifikasi 80+. Selanjutnya untuk casing di sini kita pakai fan casing dari KZ ya. Ini tuh Digital Alliance ya kalau nggak salah. Nah, itu ARGB Black 3-in-1. Jadi satu kotak itu ada 3 fan, dan kali ini kita pakai 3 kotak, total ada 9 fan tambahan yang sudah support ARGB teman-teman ya. Selanjutnya untuk casing di sini kita pakai casing dari Digital Alliance N30S V2 Black USB Type-C ya. Jadi sudah ada USB Type-C-nya juga. Asalkan Mobonya support Type-C untuk front panel, maka bisa kita pasangin USB Type-C buat front panel di casing ini. Selanjutnya untuk OS di sini kita pakai OS Windows 11 Pro Trial. Ya, kalau misal total PC-nya tadi udah saya sebut ya di 14.595. Sekarang juga ada beberapa tambahan lagi ya dari Ko Wilbert. Di sini kita ada juga monitor teman-teman ya. Jadi monitor dari ViewSonic VX2479 HD Pro 24 inch. Resolusinya Full HD IPS dengan refresh rate 180 Hz teman-teman. Selanjutnya juga ada kabelan berukuran 3 meter dan juga kepala konektor kabelannya. Jadi teman-teman, untuk total dari PC rakitannya Ko Wilbert ini di 16.369.000 ya teman-teman. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ko Wilbert yang sudah mempercayakan kami untuk merakit PC-nya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan review untuk performa PC ini di beberapa software benchmark yang biasa kita lakukan ya teman-teman, buat ngecek agar tahu kalau misalnya PC-nya dari komponennya semua itu berfungsi dengan normal dan sesuai yang dideskripsikan. Oke teman-teman, jadi yang pertama seperti biasa kita ngelihat buat hasil benchmark di 3D Mark ya. Ini tuh ada benchmark dari VGA dan juga ada CPU sedikit. Nah, untuk skor overall ya, untuk keseluruhan, secara keseluruhan PC ini tuh skornya dapat di 10.513 ya. Ini tuh di Times by versi 1.2.
Nah, untuk graphics score-nya kita dapat di 10.791 dan CPU score-nya di 9.177. Selanjutnya untuk Cinebench ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk Cinebench ya, di sini untuk benchmark CPU-nya multicore kita dapat skor di 13.106 points ya, dengan temperatur maksimumnya di 85,4, 85 sekitar 80-an gitu lah ya, 86,5 derajat ya paling tingginya. Derajat Celcius teman-teman ya, buat yang paling tingginya temperaturnya, dan rata-ratanya di 70-an sih ya. Paling tinggi itu mungkin hampir nyentuh di 80, di 78,9 derajat Celcius ya. Ini tuh kita nggak pakai cooler, jadi mungkin suhu yang termasuk cukup aman ya teman-teman dengan menggunakan stok cooler dari si prosesor. Terus kalau misalnya di CPU Z kita benchmark single thread dapat skor di 594,8 dan multi threadnya di 5608,4 teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman ya, biar kita tidak terlalu memakan banyak waktu, langsung aja kita bakal coba ngelihat bagaimana performa PC ini dalam menghandle beberapa game AAA. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini kita akan nyobain buat ngetes PC ini mainin game Ratchet & Clank ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke settingan graphics dulu, terus kita ke resolusi Full HD dulu ya teman-teman. Terus kita apply changes. Oke, itu untuk resolusinya. Terus untuk preset graphicsnya kita ke very high. Oke, lanjut kita akan coba masuk ke dalam in-game ya buat ngeliat bagaimana performa yang kita dapatkan di PC ini. Oke teman-teman, jadi ini dia Ratchet & Clank di resolusi Full 80p ya teman-teman. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini kita bisa dapetin FPS kurang lebih di 80-an ke atas teman-teman ya. Ini tuh di scene awal gamenya mungkin, saya kurang tahu ya, saya nggak pernah mainin Ratchet & Clank sampai tamat. Nah di sini sekitar 90-an, bisa sampai ke 90-an. Terus untuk pemakaian RAM-nya di sini belum nyentuh di 16 GB ya, paling kurang 300 MB aja. Nah, utilisasi CPU di sini 40-an persen ya teman-teman, dengan temperaturnya di 69 derajat Celcius. Utilisasi GPU udah di 99% sih tadi ya. Power draw-nya udah di 110 watt dan temperaturnya di 65 derajat Celcius ya teman-teman. Ini tuh udah sangat playable ya. Kalau misalnya mau main Ratchet & Clank di resolusi 1080p dengan settingan very high, udah sangat playable sekali teman-teman ya. Langsung kita akan coba untuk di resolusi yang 2K-nya. Apply Q ya. Oke teman-teman, jadi ini dia di resolusi 2K. Bisa kita lihat sama-sama ya. Untuk FPS ini turunnya nggak terlalu jauh teman-teman ya. Di sini kita masih bisa nyentuh di 60-an FPS. Jadi di resolusi 2K game ini masih sangat playable ya di settingan very high untuk PC ini. Nah, di sini pemakaian RAM-nya udah naik nih. Di sini udah naik ke 17 GB lebih ya teman-teman. Utilisasi CPU-nya sih kurang lebih udah turun juga beberapa persen ya. Temperaturnya juga ada turun di 67 derajat Celcius. Terus untuk utilisasi VGA-nya udah mentok di 99% dan juga temperaturnya naik 2 derajat, sekitar 67 derajat Celcius. Power draw-nya kurang lebih masih sama sih ya, masih di 111-an watt gitu teman-teman. Selanjutnya moment of truth, kita akan coba untuk ke resolusi yang paling tinggi yang bisa kita coba saat ini, yaitu resolusi 4K ya. Kita apply change. Oke teman-teman, jadi ini di resolusi 4K ya. Wow, di sini udah mulai kelihatan ya penurunan dari FPS-nya itu jauh banget. Di sini kita cuma bisa dapetin sekitar 30-an FPS aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau main di 4K, kayaknya mungkin kalian mesti mengurungkan niat kalian lah ya. Mungkin bisa ngerakit dengan spesifikasi yang lebih tinggi lagi, tapi buat main di 4K tadi udah cukup lancar sekali sih teman-teman. Maksudnya main di resolusi 2K ya, itu udah cukup lancar. Tapi ini buat 4K kita cuman buat nyoba aja sih, sama ngelihat bagaimana performanya. Nah, di sini kita bisa lihat kita dapetin sekitar 40-an FPS lah ya. Terus RAM-nya udah naik di sini di sekitar 18 GB. Utilasi CPU-nya udah cuman sekitar 20-an persen, kadang naik ke 30-an. Terus temperaturnya di 66 derajat Celcius. Selanjutnya untuk utilisasi VGA udah mentok dan temperaturnya kurang lebih masih sama ya di 65 derajat Celcius.
Dan power draw-nya sekarang turun ya. Kayaknya mungkin tergantung lokasi kita lah ya, apa yang lagi di render. Kadang turun, kadang naik. Dan di sini sekitar mungkin bisa dibilang di 120-an ya, 118 watt itu ya. Oke teman-teman, jadi mungkin cuman itu aja ya kita coba untuk video kali ini, karena mengingat PC-nya ini udah mau dijemput teman-teman ya teman-teman. PC-nya ini sudah datang, sudah mau dijemput, dan setelah ini video ini selesai, kita akan langsung beres-beres agar PC bisa langsung dibawa oleh Bang Wilbert-nya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ko Wilbert yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin tertarik buat ngerakit PC dengan berbagai kebutuhan, ya bisa langsung hubungi kami di info kontak yang ada di kolom deskripsi atau mungkin yang akan ditampilkan oleh editor kami di samping layar ini teman-teman. Jadi mungkin sampai situ saja untuk video kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.